Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Edi Satria Yudatama di dalam video pembelajaran yang sangat sederhana Sosiologi SMA kelas 10 semester 1. Nah Sobat Teras, pada kesempatan video kali ini kita masih belajar di KD 3.1 bagi yang kurikulum 13 atau capaian pembelajaran yang pertama nih bagi yang sekolah penggerak, di mana kita akan belajar subbab materi gejala sosial. Kalau kita lihat di peta konsep pembelajaran, materi gejala sosial ini merupakan materi terakhir nih. Materi terakhir di mana gejala sosial akan ada 3 pembahasan, yaitu pengertian, karakteristik, dan jenis. Kalau di video-video sebelumnya atau di materi sebelumnya, mungkin Sobat Teras sudah belajar mengenai kemajemukan, kesenjangan, berbagai masalah sosial yang merupakan realitas sosial sebagai objek kajian, kemudian sosiologi sebagai ilmu sosial secara umum. Oke, langsung saja nanti Sobat Teras ketika akan menonton video ini harapannya yang pertama bisa memahami pengertian gejala sosial. Kira-kira apa sih gejala sosial itu? Nah, kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi karakteristik dari gejala sosial. Gejala sosial yang ada di masyarakat kita tentunya memiliki karakteristik. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi jenis gejala sosial. Ada beberapa tokoh yang saya ulas nanti berkaitan dengan jenis gejala sosial yang ada di masyarakat. Langsung saja yang pertama kita harus cari tahu dulu nih, apa sih pengertian gejala sosial? Di sini saya menampilkan 3 gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Silakan Sobat Teras bisa menganalisa kira-kira ada nggak ya perbedaan dari ketiga gambar ini. Nah, kalau di gambar A nih misalnya kita melihat kondisi masyarakat yang berbeda nih. Ada masyarakat yang dia tinggal di tempat kumuh, ada yang di gedung tinggi. Kok bisa berbeda ya? Oh ternyata ada kesenjangan nih di masyarakat kita antara ekonomi kelas menengah ke atas mungkin dengan ekonomi yang kurang beruntung atau masyarakat kelas bawah. Kira-kira kehidupan masyarakat di kelas bawah ini juga berbeda pola perilakunya dengan kehidupan masyarakat yang mungkin ekonomi kelas atas. Nah, yang di masyarakat kelas bawah ini pasti dia rentan dengan yang namanya kemiskinan. Nah, kemiskinan, kemudian yang terjadi ada kesenjangan sosial di dalam masyarakat kita. Nah, itu merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat perkotaan ya, secara khususnya ya. Nah, ini merupakan gejala sosial. Kemudian di gambar B misalnya, kalau kita lihat di sini hamparan padi sangat luas ya. Kira-kira di mana kita menjumpai hamparan padi sangat luas? Biasanya di masyarakat desa nih. Nah, di masyarakat desa ternyata sektor bekerjanya di agraris, masyarakat bertani. Kemudian kalau kita lihat di sini mereka saling membantu satu sama lain, oh ternyata punya budaya gotong royong, kerjasama yang bagus. Nah, mata pencaharian masyarakat desa di sektor agraris, pertanian, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat yang sangat kolektif, gotong royong, bekerja sama. Nah, itu merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat pedesaan. Tadi yang A di perkotaan, yang B di pedesaan. Nah, itu merupakan gejala sosial. Kemudian, kalau kita lihat gambar yang C, kira-kira ini gambar apa Sobat Teras? Jadi ini merupakan gambar sebuah bencana alam ya. Biasanya karena ada gempa bumi sehingga tanahnya retak dan sebagainya. Nah, gambar C ini merupakan gejala alam, bukan gejala sosial yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena terjadi karena faktor alam. Mungkin karena bergesernya lempeng sehingga terjadi gempa. Nah, kira-kira dari menganalisa gambar A, gambar B, gambar C, Sobat Teras bisa nggak memahami apa sih gejala sosial yang ada di masyarakat kita? Coba difikirkan, sambil berpikir kita langsung saja, ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai pengertian gejala sosial. Yang pertama menurut Pitirim Sorokin, yaitu hubungan timbal balik sosial dan non-sosial yang terjadi karena adanya hubungan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Jadi gejala sosial itu merupakan hubungan timbal balik sosial. Di masyarakat perkotaan tadi, di masyarakat pedesaan, ada hubungan timbal balik antara individu dan kelompok, kemudian mengakibatkan misalnya kerjasama gotong royong di masyarakat pedesaan. Kemudian
pola interaksi yang ada di kota mengakibatkan banyak sekali, ada masyarakat yang dia sukses, kemudian ekonominya bagus, ada masyarakat yang kurang beruntung, terjadi berbagai fenomena yang ada di perkotaan dan sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai gejala sosial. Kemudian di sini dia menyebutkan non sosial juga. Non sosial itu berarti berbicara gejala alam. Nah, misalnya gejala alam yang bisa membawa dampak, ada hubungan timbal balik, dampak terhadap kehidupan masyarakat kita. Kalau hanya gempa bumi saja, itu gejala alam. Tetapi kalau gempa bumi membawa dampak, misalnya masyarakat kehilangan tempat tinggal, kemudian dia tidak bisa bekerja lagi, sehingga masyarakat di wilayah yang terdampak bencana itu mengalami kondisi kemiskinan. Kemudian bahkan ada yang karena dia ingin mendapatkan uang kembali, kemudian dia ada yang melakukan tindakan kriminalitas barangkali, nah itu merupakan gejala sosial. Nah, misalnya nih, kalau realnya pandemi sekarang itu kan gejala alam, tetapi membawa dampak sosial masyarakat yang sangat luas, berbagai sektor ekonomi, kemudian sektor pendidikan dan sebagainya. Nah, dampak dari gejala alam ini bisa dikatakan sebagai gejala sosial nih menurut Sifitrim Solopin. Kemudian yang kedua ada Gulo. Gulo memberikan penjelasan bahwa gejala sosial itu diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia, baik secara individu dan maupun kelompok. Jadi apapun peristiwa, fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita karena ada hubungan antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang ada di masyarakat itu bisa dikatakan sebagai sebuah gejala sosial. Jadi bisa dipahami ya, apa itu gejala sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, kalau bisa kasih contoh misalnya nih, banyak sekali gejala sosial seperti kemiskinan, kejahatan, kemudian kerjasama, gotong royong, apapun yang ada di masyarakat itu bisa dikatakan sebagai gejala sosial. Nah, antara gejala sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lain bisa berbeda. Kayak tadi misalnya di contoh masyarakat kota dan masyarakat desa, atau mungkin masyarakat satu wilayah dengan wilayah yang lain, yang mungkin dia memiliki kebudayaan yang berbeda, gejala sosialnya juga akan berbeda. Maka dari itu, kita akan mempelajari karakteristik gejala sosialnya. Kalau tadi sudah tahu pengertiannya, sekarang kita harus mempelajari apa sih yang menjadi karakteristik gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, bahwa gejala sosial itu sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia. Kita tahu hubungan antar manusia yang ada di masyarakat kita itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada yang mungkin faktor ekonomi, ada faktor budaya, sosial, ada faktor psikologis, ada mungkin faktor politik, faktor agama, religi, dan sebagainya. Sangat kompleks sekali. Nah, itu merupakan karakteristik yang pertama, yaitu gejala sosial. Di dalam ekonomi, di dalam agama, politik, dan apapun itu di masyarakat kita pasti ada hubungan antar manusia di dalam. Kemudian yang kedua, beraneka ragam. Beberapa gejala tidak bisa dianggap sebagai satu gejala karena masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Ketika kita berbicara gejala ekonomi, terjadi pengangguran dan sebagainya, maka akan berbeda cerita ketika kita berbicara di gejala politik. Oh, ternyata ada politik pencitraan misalnya. Atau mungkin ketika kita berbicara di gejala budaya, oh ternyata ada budaya barat yang masuk. Maka beraneka ragam sekali. Jadi gejala sosial di masyarakat kita itu sangat beraneka ragam. Itu karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah bersifat dinamis. Kenapa bersifat dinamis gejala sosial? Kita tahu bahwa masyarakat, manusia yang ada di kehidupan masyarakat, itu selalu cenderung mengalami perubahan. Bukan cenderung ya, tetapi selalu ingin berubah menjadi lebih baik, pasti. Nah, artinya gejala sosial yang ada di masyarakat pun akan mengalami perubahan. Misalnya contohnya nih, di sini pergantian mode pakaian atau fashion. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, pasti akan mengalami perubahan. Kemudian misalnya berkaitan dengan nilai dan norma atau peraturan yang ada di kehidupan masyarakat kita pasti akan mengalami perubahan. Perekonomian pasti akan mengalami perubahan dan sebagainya. Makanya bersifat dinamis. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bersifat universal. Mohon maaf, tidak bersifat universal. Kenapa tidak bersifat universal? Universal itu umum ya. Berbeda dengan gejala alam. Gejala alam kan bersifat umum ya. Umum di sini artinya ada sebab akibat. Gempa bumi karena ada lempengan yang patah mungkin. Kemudian Gunung Merapi meletus mungkin karena ya dari dalam bumi mengeluarkan larva dan sebagainya.
Nah, berbeda dengan gejala sosial, tidak bersifat universal. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial masyarakat kita atau kebudayaan masyarakat kita, di mana antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain memiliki karakter yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda. Antara satu wilayah dengan wilayah yang lain memiliki karakter yang berbeda, budaya yang berbeda juga. Akhirnya apa? Sehingga tidak bisa kita katakan secara universal atau secara umum. Misalnya kemiskinan di wilayah A bisa saja terjadi karena tidak ada misalnya, mohon maaf, kemiskinan yang terjadi di wilayah A itu bisa terjadi karena terjadinya angka pengangguran yang tinggi. Tapi beda cerita misalnya kemiskinan di wilayah B, tidak ada angka pengangguran, tetapi kok masih banyak masyarakat miskin. Oh, ternyata di wilayah B ternyata kekuasaan ekonomi hanya dipegang oleh masyarakat kelas pemilik modal misalnya. Atau di wilayah C tidak ada pengangguran tetapi ada kemiskinan. Oh, ternyata kondisi wilayahnya yang memang tidak ada sumber daya alam yang mencukupi sehingga masyarakatnya miskin. Nah, jadi gejala sosial itu tidak bersifat universal, tidak bersifat umum karena memiliki karakter yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dan masyarakat yang lain. Kemudian yang kelima, tidak mudah dimengerti. Ya, gejala sosial itu tidak mudah dimengerti. Artinya kita harus menganalisa suatu fenomena di masyarakat. Kenapa di wilayah A terjadi kemiskinan? Kenapa di wilayah B banyak anak putus sekolah? Kenapa di wilayah C misalnya banyak terjadi pengangguran? Nah, kita harus menganalisa terlebih dahulu apa sih yang mengakibatkan gejala sosial tersebut. Berbeda dengan gejala alam ya. Berarti kalau gejala alam mudah, misalnya terjadi badai petir, ya karena ada proses penguapan dari laut menjadi awan dan sebagainya, sehingga terjadi hujan, badai dan sebagainya. Nah, itu kalau gejala alam. Kalau gejala sosial tidak mudah dimengerti. Kemudian yang keenam, sulit diprediksi. Kenapa sulit diprediksi gejala sosial? Karena berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang sosial di dalam masyarakat kita cenderung dinamis, kemudian sangat kompleks sehingga selalu mengalami perubahan. Bisa jadi besok misalnya sudah ada desas-desus akan ada gejala sosial pergolakan misalnya, atau gerakan massa. Ternyata tidak jadi. Nah, makanya sulit diprediksi. Bisa diprediksi nggak? Bisa, tetapi sulit. Berbeda dengan gejala alam yang bisa diprediksi. Mungkin kalau kita menginstal aplikasi cuaca ya, kalau mau terjadi hujan, kita dikasih tahu 30 menit masuk ke HP kita bahwa akan terjadi hujan. Nah, tetapi kalau gejala sosial itu sulit diprediksi. Nah, Sobat Teras, ini adalah beberapa karakteristik gejala sosial yang ada di masyarakat kita. Yang pertama tadi sangat kompleks, beraneka ragam, kemudian bersifat dinamis, tidak universal, kemudian tidak mudah dimengerti dan sulit diprediksi. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu berbagai jenis gejala sosial. Nah, menurut salah satu tokoh, ada berbagai jenis gejala sosial yang ada di masyarakat kita, yaitu Pitirim Sorokin. Dia menjelaskan jenis gejala sosial itu ada 4. Ada gejala religius, gejala ekonomi, gejala hukum, gejala politik. Kalau gejala religius apa nih? Kira-kira Sobat Teras di dalam masyarakat kita. Misalnya kegiatan upacara keagamaan atau relasi pola perilaku di kegiatan keagamaan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai gejala religius. Kalau gejala ekonomi misalnya, ya bagaimana kehidupan masyarakat antara pemilik modal, masyarakat dengan yang dia hanya sebagai konsumen, kemudian muncul budaya konsumsi dan sebagainya. Nah, ini merupakan gejala ekonomi. Kalau gejala hukum kira-kira apa nih Sobat Teras? Kalau gejala hukum ya bagaimana di dalam masyarakat kita ada hukum yang harus ditegakkan, dalam artian tata tertib yang harus dijalankan oleh masyarakat. Misalnya kalau berkendara harus mengikuti tata tertib dan sebagainya. Itu merupakan gejala hukum. Kalau gejala politik ya bagaimana tentang kehidupan politik yang ada di masyarakat kita. Misalnya kalau yang kotor ada praktik politik uang, ada politik pencitraan misalnya dan sebagainya. Itu merupakan gejala sosial politik. Nah, ini merupakan berbagai jenis gejala sosial sih menurut Pitirim Sorokin. Namun, Sobat Teras, kita tahu bahwa di dalam sosiologi kita belajar tentang masyarakat. Di masyarakat itu beraneka ragam, tidak hanya religius, ekonomi, hukum, politik. Kita juga belajar bagaimana misalnya tentang pendidikan, kemudian tentang keluarga, tentang gender dan sebagainya. Nah, apapun yang ada di masyarakat kita, fenomena dan peristiwa itu bisa dikatakan sebagai gejala sosial. Ini menurut Pitirim Sorokin. Kemudian ada salah satu tokoh lagi yang menyampaikan bahwa
Dia menjelaskan jenis gejala sosial berdasarkan tingkatannya. Namanya Norman Blakey. Nah, di mana si Norman ini membagi jenis gejala sosial ada 3 tingkatan. Gejala sosial mikro terjadi pada individu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jadi skalanya kecil. Mungkin hanya interaksi antara individu-individu di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kemudian ada gejala sosial meso atau pertengahan, di mana gejala sosial meso ini terjadi pada organisasi, masyarakat, gerakan sosial, massa, dan sebagainya. Nah, ini masih pertengahan, tidak dalam skala besar ya. Kalau dalam skala besar ini dikatakan oleh si Norman adalah gejala sosial makro, terjadi dalam entitas atau skala besar seperti lembaga-lembaga multinasional. Kalau meso ini misalnya gerakan-gerakan massa yang hanya terjadi di dalam negeri dan sebagainya. Tetapi kalau yang dikatakan Norman, skala makro itu adalah udah multinasional, artinya lembaga yang terlibat di dalam gejala sosial ini udah bisa jadi antar negara, kemudian atau organisasi dunia ya, misalnya PBB, WHO, dan sebagainya. Nah, ini jenis gejala sosial yang dikatakan oleh si Norman Blakey, sebagai pengayaan saja ya. Nah, Sobat Teras, itu adalah berbagai jenis gejala sosial yang ada di masyarakat. Ada Fitri Musorokin, tadi religius, ekonomi, politik, dan hukum. Kemudian si Norman membagi menjadi 3 tingkatan, mikro, meso, dan makro. Oke, baik. Saya kira cukup materi berkaitan dengan gejala sosial yang ada di masyarakat. Kita sudah belajar pengertiannya tadi yang pertama, kemudian kita belajar karakteristiknya ada 6, dan kemudian ada berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, kita tahu segala sesuatu yang ada di masyarakat kita dan kita analisa, dan itu menjadi sebuah fenomena peristiwa karena ada hubungan timbal balik baik antara individu dan kelompok, itu bisa mengakibatkan sebuah gejala sosial yang di masyarakat. Semoga materi ini bisa dipahami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan ini menjadi materi terakhir di KD 3.1 atau capaian pembelajaran pertama di kurikulum sekolah penggerak, dan sampai jumpa di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.